Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, kita masih berbicara mengenai sampah yang menjadi satu permasalahan kita bersama, bukan hanya di rumah tapi juga memang sudah ada di lingkungan, bahkan di seluruh negara kita. Betul. Nah, tadi saya berbicara sedikit mengenai how to reduce, how to reuse, dan how to recycle. Betul. Mungkin Miss Mary bisa membantunya. Iya, ini istilah yang sering kali kita dengar, ya, khususnya tentang kepedulian lingkungan. Jadi ada 3R. R yang pertama adalah reduce. Apa yang pertama? Reduce, oke. Jadi sebisa mungkin kita kurangi dulu nih sampah-sampahnya. Gimana cara menguranginya? Contoh, kalau biasanya mungkin kita ngeprint pakai kertas, mau ngasih pengumuman, kirim ke seluruh perusahaan pakai kertas, coba kita kurangi kertas, bisa kirim lewat email. Jadi pengumuman nggak perlu semuanya di print pakai kertas. Nah itu cara untuk bisa mengurangi, reduce. Nah yang kedua bukan hanya reduce tapi reuse. Oke, yang kedua apa? Reuse. Reuse. Reuse artinya digunakan kembali. Yang tadinya masih berguna, bisa nggak sih digunakan ulang kembali? Nah contohnya ya tadi tas yang dibawa menggantikan plastik, oke. Minuman, botol minuman kalau bisa sudah dipakai dan masih menggunakan fungsi yang sama bisa dipakai lagi dan lagi dan lagi, oke. Dan yang ketiga adalah recycle. Apa yang ketiga? Recycle. Nah recycle itu berarti didaur ulang. Ya, bisa diubah bentuknya, misalnya contohnya tadi dari daur ulang plastik jadi BBM, ya kan? Bahkan sebenarnya sampah-sampah ini pun juga bisa jadi pembangkit tenaga listrik loh. Ada pembangkit listrik tenaga sampah, dari sampah bisa jadi listrik. Nah itu salah satu bentuk recycle. Nah kita sering mendengar 3R, tapi malam ini saya tambahkan 1R lagi. R yang keempat itu adalah rethink. Apa? Rethink. Nah jadi setuju banget seperti kata Mbak Wilda bahwa yang paling penting itu manusianya. Kita punya akal budi, coba kita pikirkan cara kreatif. Pola pikir kita harus rubah lagi nih. Gimana caranya untuk mengelola hal ini? Gimana caranya kebiasaan-kebiasaan kita nih ya bisa mereduce hal-hal yang menjadi sampah pada akhirnya. Jadi ya semoga ini sesuatu hal yang sangat praktikal, bisa kita gunakan, bisa kita lihat di sekitar kita, dan jadi contoh juga bagi orang-orang sekitar kita. Baik, Miss Mary, boleh nggak kita dikasih contoh nih, contoh keseharian. Misalnya saya kasih satu bahan yang mungkin bisa digunakan lagi dan lain sebagainya. Bagaimana? Iya, boleh nanti bersama dengan Ratu Sampah ya. Nah, kayaknya udah ya, sering mengelola. Contohnya ini kan sering kali kita botol plastik ya? Botol plastik ya kan, habis minum biasanya kita langsung buang ya. Mending buangnya di tempat yang benar ya, kadang-kadang salah. Nah tapi sebelum dibuang, pikirkan. Masih bisa berguna nggak ya? Kalau iya, bisa digunakan untuk jadi apa? Ada banyak kegunaannya, ya. Kalau menurut Mbak Wilda nih, kira-kira bisa digunain jadi apa? Oke. Ini banyak gunanya. Kalau ini kita guna ulang, ini kalau dipisah seperti ini, tadinya ada label. Kalau di bank sampah itu label kita beli misalnya hanya 300 perak. Oh, labelnya pun juga bisa dikumpulkan jadi energi. Ya? Jadi energi. Kemudian tutupnya 2.500 per kilo misalnya. Terus botolnya kalau masih utuh harganya cuma 2.000, tapi kalau dipilah harganya bisa jadi 4.000 misalnya. Nah, kalau diolah jadi tempat kembang, satu botol bisa jadi harganya 20-50.000 karena sudah dikasih hiasan. Jadi sebenarnya selain memperpanjang umur sampah untuk ekonomi semua, dia bisa sejalan. Jadi bagaimana kita menyelamatkan lingkungan tanpa mengabaikan lingkungan kita. Memberi nilai tambah ya. Nah jadi kita coba. Boleh kita contohkan Mbak? Oke, ini jadi hanya botol plastik, terus ada double tip, ada gunting, ada pita. Oke, iya. Iya. Ya, sebenarnya hal yang simple ya, ini sebenarnya tinggal dililit-lilit aja juga udah jadi cantik sebenarnya. Iya, betul. Iya nggak sih? Yes. Ya. Oh, Mas Irgi juga turun tangan loh. Oh iya dong, biar ini nanti bisa dipraktekkan di sama anak yang di rumah ya. Iya, Oke. Oke.
Nah, Mbak Wilda, ini kan selain mengolah sampah, apa yang dilakukan lagi sih oleh Mbak Wilda ini sekarang? Apakah memang sekarang ini kegiatannya memang hanya terfokus ke pengolahan sampah saja? Kita saat ini memang fokus di pengolahan sampah melalui edukasi pelaksanaan pengolahan sampah itu sendiri langsung dan membina kelompok-kelompok di masyarakat juga. Jadi misi kita adalah menciptakan wirausaha sosial baru yang melakukan persis yang kita lakukan. Jadi semoga semakin banyak yang mau terlibat di pengolahan sampah gitu. Jadi sekarang mulai banyak berkembang di Indonesia dan kesadaran itu mulai tumbuh. Jadi semoga teman-teman di sini juga next biasanya setiap ada edukasi lahir minimal satu kelompok baru. Betul, betul. Ini udah lumayan loh. Gimana? Cakep nggak? Bagus, bagus. Cakep loh. Ini limited edition loh. Gimana? Oke nggak? Oke. Mulai ini. Tinggal dikasih tanahnya sedikit, kasih bunga yang hidup, ya kan? Jadilah vas bunga. Boleh, bisa berarti ya. Iya. Oke. Tapi mumpung ada Mbak Wilda nih, saya pengen tanya, biasanya nih, kadang nih kita udah peduli ya, kita misalnya lagi jalan-jalan di mall, terus kita habis beli minuman, terus kita ingin buang sampah. Kita tahu nih, nggak boleh buang sampah sembarangan. Kita cari tempat sampah. Tapi pertama, kadang-kadang nyari tempat sampahnya susah. Belum tentu tersedia di mana-mana aksesnya. Terus kedua, begitu sudah ada tempat sampahnya, kadang-kadang ada yang udah dipilah-pilah nih. Kita mau milah-milah, wah plastik gabungin dengan plastik, yang organik sama organik. Tapi begitu saya buka, ternyata yang harusnya organik, kok isinya plastik juga. Bahkan sebenarnya nggak ada pembatasnya, pembatasnya cuma di luar doang, dalamnya semua tercampur. Itu gimana? Itu benar nggak sih? Seringkali terjadi loh seperti itu. Itu terjadi di tempat kita semua, mungkin teman-teman sering melihat. Jadi makanya saat kita melihat tempat sampah terpilah, tempatkanlah secara terpilah. Jadi selama ini memang kendala kita itu sudah ada edukasi, tapi tidak secara komprehensif, tidak secara terintegrasi. Jadi misalnya edukasi sudah, tapi tempat sampahnya belum ada. Nah, jadi saya selalu bilang ke semua masyarakat Indonesia, ayo kalau nggak ada tempatnya kita yang siapkan, karena sampahku tanggung jawabku. Jadi siapapun penghasil sampah bertanggung jawab terhadap sampahnya. Siapkan tempat sampah kita. Kalau di tempat umum kita melihat tempat sampah yang sudah terpilah, tempatkan sesuai tempatnya. Yang hijau itu organik. Kalau yang kuning dan biru itu non organik. Sebenarnya istilahnya organik itu mudah terurai. Yang non-organik tidak mudah terurai. Cuma mungkin istilah yang sudah familiar itu non-organik gitu. Sebenarnya istilahnya lebih tepat tidak mudah terurai. Kemudian yang keempat ada warna abu. Itu sampah residu. Apa itu? Sampah yang sudah terlalu kotor, yang sudah tidak mudah terolah lagi, sudah harus masuk ke misalnya ke TPA. Jadi sebenarnya target kita adalah gimana mengubah sampah tidak jadi residu, tidak jadi kotor. Jadi saya selalu bilang sampah itu bersih, sampai dia terkelola harus tetap bersih. Makanya pilahlah sampahmu. Itu. Nah yang berikutnya yang adalah sampah B3, bahan beracun berbahaya, itu tempatnya warna merah. Jadi sebenarnya edukasi basic itu di warna kita sudah bisa belajar. Dengan memisahkan dengan warna kita sudah bisa mengedukasi anak-anak, banyak orang gitu. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman berikutnya mari kita sama-sama banyak belajar supaya kita jadi lebih tahu gimana sampah kita bisa terkelola lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Wilda atas masukan-masukannya agar kita juga nantinya akan bisa lebih peduli lagi terhadap situasi sampah ini, dan ini akan mengedukasi generasi berikutnya. Baik, dan terakhir mungkin kita ingin mendengarkan pesan possible dari Miss Mary Riana. Silakan. Sebagian besar mungkin menganggap sampah sebagai masalah. Tapi untuk mereka yang optimis, sampah mungkin adalah berkah. Jika saja kita tahu cara mengelolanya. Jika saja kita mau peduli akan dampaknya. Jika kita jeli melihat peluang, mungkin saja keuntungan bisa didapatkan. Manfaat akan kita temukan dalam sampah. Dan tugas ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Untuk menjaga lingkungan tetap ramah. Jangan sampai ada bencana lain yang merugikan. Jangan sampai hal ini kembali memakan korban. Bersahabat dengan sampah bukan lagi masalah. Oke?
Oke, baik, terima kasih banyak Miss Mary dan juga Mbak Wilda yang sudah hadir bersama kita di sini. Mudah-mudahan kehadiran Mbak Wilda di sini juga dapat menginspirasi kita semuanya. Terima kasih banyak untuk hadirin yang hadir di studio dan terima kasih banyak untuk pemirsa atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Selamat malam. Terima kasih banyak Mbak Wilda. Thank you. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.